Baik, berikutnya kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita akan bahas mengenai enjanai ka, no dewanai daro ka, no dewanai deshou ka. Nah, teman-teman mungkin pas lihat ini, ya, yang sering pakai itu mungkin adalah enjanai kan ya. Tapi artinya itu sama, cuma bagaimana kalian menggunakannya itu berbeda. Oke, saya akan jelaskan di slide berikutnya ya, biar lebih jelas dan mudah. Oke, lanjut ya. Teman-teman mungkin ada yang kenal nih siapa? Ini GD ya, terkenal banget ya. Ini emang fashionista banget. Lagu-lagunya juga enak-enak semua ya, zaman-zaman Sensei pun juga denger lagi dia semua gitu. Hai, kalau gitu coba kita lihat ya. Yabai, yabai, G-Dragon-san janai? Berarti, wah, hebat ya ada G-Dragon nih, orang terkenal banget nih. Coba kalian perhatikan ada janai, oke? Berarti ini adalah bentuk gaul ya. Lihat deh, itu kayaknya G-Dragon bukan sih? Gitu. Janai, oke? Cara penggunaannya. Poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah walaupun kalimatnya negatif ya, janai, sebenarnya maknanya itu positif ya. Positif negatif di sini itu artinya bukan kayak hal yang buruk, tapi adalah meskipun bentuknya bentuk negatif, tapi dia itu adalah bentuk yang digunakan untuk meyakinkan. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Janai itu adalah iya sih, enggak sih? Gitu loh. Ya, jelaskan saya pakai contoh lagi ya, biar mudah ya. Nih, nah, sebelum itu saya jelasin dulu tingkat kesopanan ya. Jadi ada 3, enjanai, no dewanai daro ka, sama no dewanai deshou ka. Nah, kalau misalnya enjanai, kita bisa pakai ke teman-teman kita ya. Tapi kalau no dewanai daro ka, itu biasanya lebih kayak tulisan, berita, artikel, jurnal ya. Itu pakai no dewanai daro ka. Nah, kalau no dewanai deshou ka, itu biasa dipakai di bisnis, sesuatu yang sikap itu formal banget, di mana kalian tuh harus bersikap dengan tenang dan sopan ya. Nah, kalian mungkin sering pakai itu enjanai ya. Jadi pakai ini aja nggak apa-apa. Ini adalah kotoba gaul ya, tolong diperhatikan karena nanti N3 pun juga akan ada ujian cokai, versinya itu adalah kaiwa ya, gaul. Jadinya dibiasakan ya. Nah, no dewa deshoka saya sering pakai atau enggak? Jujur, deshoka ini sering banget ya, lebih sopan soalnya ya. No dewa deshoka itu kayak kalian sedang berargumen, memberikan pendapat kalian tapi nggak enak ngomongnya. Oke? Nah, no dewa deshoka saya juga pakai, cuma tergantung dengan konteksnya sekali lagi ya. Intinya kalau misalkan masih susah pakai mas des gak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan level kalian sudah bagus, cobalah pakai no dewa deshoka. Nih, contohnya ketika rapat, misalkan saya nih pengen nunjuk, yang ini betul nggak sih? Kore ate iru no dewa nai deshoka? Ya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pakai. Good ya? Oke, nah untuk penggunaannya agak sedikit pusing mungkin ya. Jadi sama aja Futsuke Ike tapi tidak perlu diubah ya. Tinggal tambah enjanai no dewanai deshou ka. Terus kalau misalkan dia adalah kata sifat na atau noun ya pakai nanjanai atau nano dewanai, ada si na-nya ya, na. Oke, sama-sama enjanai kan? Enjanai, tapi kalau dia adalah Messi atau misalkan Nakeyoshi ada na-nya ya teman-teman. Ini aja diperhatikan ya. Hai, contohnya ya, minna de ganbareba dekiru no dewa nai deshou ka. Oke? Berarti kalau kita semuanya bekerja sama nih, semangat kita nih ya, dekiru no dewa nai deshou ka. Kita pasti bisa nggak sih? Oke? Jadi kita bisa pakai ini itu untuk mengajak orang lain juga. Dekiru no dewa nai deshou ka. Oke? Agak sedikit panjang ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Ini memang bentuk kalimat di mana kan tuh harus terbiasa. Oke? Kalau belum terbiasa susah banget. Nggak akan ingat kalian. Harus sering-sering dipakai sampai kalian tuh terbiasa ya. Oke, lanjut ya. Terus di sini ano sensei. Nah, teman-teman ingat kanjinya apa? Shinsetsu ya, berarti rama ya. Ano sensei, shinsetsu nan janai? Oke, nih. Berarti kan ada na ya. Karena dia adalah na kiyoshi ya, harus ada na ya. Na. Shinsetsu nan janai? Berarti kalian tanya nih, sensei itu kelihatannya ramah gak sih? Ya, jadi mungkin ada sensei baru yang mengajari kalian ya. Kalian mau tanya ke teman kalian, berarti tinggal tambah shinsetsu na, jangan sampai lupa ya. Na shinsetsu nan janai. Ada foto sensei ya, malu banget nih saya pas lagi jalan-jalan di Kanazawa ngomong-ngomong ya. Pas lagi di Kanazawa mungkin ada yang pernah pergi, tahu tempatnya juga mungkin ya. Nah, terus ada orang yang lihat sensei ya. Ano hito, berarti mereka lagi nunjuk nih, ano hito ya. Joan sensei nan janai? Nah, ada nak lagi ya. Kenapa? Karena Joan Sensei di sini adalah Messi ya, adalah noun gitu loh, seseorang ya. Joan Sensei nan janai? Terus honto da koe kakete miyo. Kalau gitu, oh iya kayaknya betul deh. Kita coba yuk panggil gitu. Jadi siapa tahu suatu saat kan ketemu Joan Sensei, tolong disapa ya. Oke? Ya,
Joan Sensei nan janai, silakan diingat ya. Oke, lanjut. Nih, kelihatannya lagi ada laki-laki dan perempuan. Terus ada sebuah tempat yang bagus, yang indah ya. Kono heya wa dou? Gitu ya. Biasa kita pakai apa? Do desu ka kan ya. Tapi karena hubungan sudah dekat, mungkin suami istri, kono heya wa dou? Kita tanya gimana kamarnya. Terus katanya, in janai? Koko ni shiyou. Artinya adalah, bagus gak sih? Udah, kita pilih tempat ini aja. Oke? Nih, dia kan ikeyoshi ya, nggak perlu diubah, tinggal tambah janai. Oke? In janai? Ya. Misalkan kalian tuh pengen beli makanan, ya, beli makanan. Misalkan saya suka ketoprak ya, ketoprak tabetai. Habis itu saya lagi curhat ke teman, Saikin Nihon ni sundete ketoprak amari tabenakatta. Tabetai na. Habis itu ada teman kita, tabete in janai? Soko mise arimasu yo. Tuh, bisa pakai kan ya? Tabete in janai? Tuh, bisa dipakai ya teman-teman nih, silakan kalian gunakan. Oke, kalau gitu kita masuk ke kuis, kita coba ya. Ini bukan susah ya. Hai, Yamada-san wa issho ni ikimasu ka? Diajak nih. Yamada-san, mau pergi bareng nggak? Sa, nani? Nai desu ka? Isogashi kara muri daro to itte imashita shi. Coba teman-teman ya. Berarti Yamada-san itu bukan bi ya. Dia tuh nanya si Yamada-san mau pergi bareng atau enggak. Sa, ya. Kalian bisa pakai. Saya itu kayak kesannya tidak yakin ya. Biasa orang Jepang tuh kalau ngomong suka geleng kepala tuh. Sa, tuh kayak gitu ngomongnya. Sa, ikun ja, ikanain ja. Yang mana coba teman-teman dipikirkan. Hai, kotae ga sa, ikanan janai desu ka? Berarti kayaknya nggak pergi nggak sih? Gitu loh ya. Jadi nggak sih ya, nain janai desu ka? Itu nggak sih. Bisa kalian pakai ya. Sa, ikanain janai desu ka? Isogashi kara muri daro to itte imashita shi. Jadi karena dia itu sibuk, ya makanya kelihatannya mustahil. Terus dia juga bilang kok, makanya kayaknya nggak pergi. Ya, lanjut nomor 2 ya. Kono hon wa muzukashi kotoba ga oi no de Shokyu. Nah, teman-teman tahu Shokyu? Shokyu itu adalah level dasar ya, level dasar. Shokyu no gakusei ni wa nani to omou. Oke? Jadi katanya ada buku muzukashi, katanya kotobanya itu susah. Ada pilihannya. Muzukashi no dewa nai sama muzukashi no dewa nai ka. Oke, dia itu bertanya, kayaknya susah nggak sih? Oke, coba nih kalau secara bahasa Indonesia jawaban tepatnya mana? Muzukashi no dewa nai, sebuah pernyataan, atau muzukashi no dewa nai ka. Berarti kita bertanya kembali. Kotae ga B ya. Muzukashi no dewa nai ka to omou. Berarti dia itu sedang menyampaikan bahwa level ini kelihatannya agak susah buat gakusei ya. To omou berarti dia menyatakan betul ya, pendapat dia. Kelihatannya susah nggak sih? Oke? Baik, kalau begitu kita lanjut ke bagian di sini teman-teman ada cuy. Ya berarti ada 1 poin saya minta kalian untuk kalian sadarkan, ingatkan ya. Hai, contohnya yang saya bacakan ya. Setelah janai ka atau no dewa nai ka, kita bisa tambahkan to plus kata kerja. Nah, gunanya apa sensei? Itu biasanya 80% ya. Kita menunjukkan sebuah hal yang kalian rasa cemas, shinpai, fuang. Kalian bisa pakai ya. Nah, contoh jelas seperti ini ya. Kotoshi no shiken berarti adalah ujian tahun ini ya. Wa hyonen yori muzukashi. Berarti dibandingkan tahun lalu lebih susah. Ya berarti kotoshi no shiken wa hyonen yori muzukashi janai ka to omou. Oke, berarti dia lagi ngomong nih sebuah kecemasan bahwa kayaknya ujian tahun ini lebih susah nggak sih dibanding ujian tahun lalu. Oke, nah kalian juga bisa pakai ya ucapan sehari-hari muzukashi janai ka to omou. Oke, bicara penggunaannya. Lanjut ya. Nah, artinya itu bisa kan juga bisa pakai artinya itu adalah bukankah ya. Minna de gambareba dekiru no dewa nai deshou ka? Bukankah kalau misalkan semuanya sama-sama berjuang, kita bisa mengerjakannya? Oke, bukankah ya? Jadi untuk meyakinkan pembicara, ya, bisa ditambah dengan to plus kata kerja. Ini setuju banget ya. Jadi kalau kalian pakai no dewa nai deshou ka itu lebih kayak meyakinkan orang lain, ya, lebih meyakinkan bahwa bisa atau enggak. Ini sering banget dipakai ketika kalian tuh lagi mungkin jadi pembawa acara atau mungkin sedang presentasi, ya kalian bisa pakai no dewa nai deshou ka. Oke, sedikit panjang ya, tapi dibiasakan ya, semangat.